Bab ke-63, masuk penjara. Seminggu kemudian. Kamu yakin mau pulang hari ini, Zah? Apa lukamu benar-benar sudah sembuh? Tanya Reki. Belum sembuh 100% sih. Tapi aku sungguh tidak tahan dengan suasana rumah sakit. Aku mau dirawat di rumah sajalah. Stok obat yang banyak. Jawab Zakir. Ya sudah, kalau maumu begitu. Aku akan urus administrasi dulu. Ucap Reki. Ya, jawab Zakir. Baru saja Reki ingin melangkah keluar, ponselnya tiba-tiba berdering. Ya, Mo? Tanya Reki. Maaf, Bos. Ini anak-anak yang dirawat pengen minta pulang semua katanya. Udah pada nggak betah? Jawab Moko. Memangnya kamu ada di mana sekarang? Tanya Reki. Ada di rumah sakit, Bos. Jawab Moko. Ya sudah, kalau begitu kamu ke bagian informasi. Kamu tanyakan berapa total tagihan untuk 5 kamar itu. Ujar Reki. Baik, Bos. Jawab Moko. Kalau sudah tahu tagihannya, kamu langsung telepon aku ya. Ucap Reki. Iya, Bos. Jawab Moko. Reki mengakhir panggilan itu dan segera pergi untuk mengurus administrasi Zakir. Setelah selesai, dia pun kembali ke kamar sahabatnya itu. Za, kamu siap-siap sekarang ya. Habis ini kamu langsung kuantar pulang. Sekarang aku mau pamit sama papa dulu. Ucap Reki. Barengan aja, Re. Aku sekalian mau pamit juga. Ujar Zakir. Ya sudah, kalau gitu buruan. Ucap Reki. Zakir bergegas berganti pakaian setelah perawat melepas infus di punggung tangannya. Setelah selesai, mereka pun pergi ke kamar Sudibyo untuk berpamitan. Pak Cik? Sapa Zakir. Eza, sudah sehat kamu? Tanya Sudibyo yang tengah menikmati buah jeruk. Lumayan, Pak Cik. Sekalian saya mau pamitan pulang. Ucap Zakir. Pulang? Kok cepat sekali? Tanya Sudibyo. Nggak tahu nih. Katanya dia nggak betah lagi di rumah sakit. Jawab Reki. Nggak adil nih. Papa mau pulang juga. Ucap Sudibyo. Kalau papa aku nggak mau ada tawar-menawar lagi. Pokoknya papa harus sembuh total dulu baru pulang. Ucap Reki yang membuat Sudibyo jadi cemberut. Ya sudah. Aku antar Zakir pulang dulu ya, Pak. Ucap Reki. Hati-hati. Ucap Sudibyo. Reki kemudian pergi untuk mengantar Zakir pulang. Pria itu memutuskan untuk membawa Zakir ke rumahnya agar dia bisa mengontrol Zakir secara langsung. Aku ke rumah sakit internasional dulu ya. Kalau butuh apa-apa kamu panggil pelayan saja. Biar kamu mudah panggil pelayan, kamu tidur di kamar tamu bawah aja. Ujar Reki. Ya, jawab Zakir. Ya sudah, aku pergi dulu. Ucap Reki. Reki kemudian pergi setelah mengantar Zakir pulang. Namun sebelum dia pergi ke rumah sakit, dia mampir dulu ke showroom milik Martin. Bos, apa kabar? Martin langsung memberikan pelukan pada Reki. Baik. Bagaimana bisnismu? Tanya Reki. Luar biasa, Bos. Sejak aku bersaksi di pengadilan itu, showroom mobil bekas milikku jadi terkenal. Orang-orang banyak yang beli di sini, bahkan terkadang aku kehabisan stok. Jawab Martin. Mantap kalau gitu. Sekarang aku mau minta tolong kamu nih. Ucap Reki. Minta tolong apa? Tanya Martin. Carikan aku mobil Lamborghini 1 yang baru sama Moge 1 yang baru juga. Kalau sudah dapat langsung kamu kirim ke rumah pengacaraku waktu itu. Bang Indro butar-butar. Ucap Reki. Mau warna apa, Bos? Tanya Martin. Hitam. Nanti kalau sudah dapat kamu bilang saja harganya berapa. Biar nanti langsung ku transfer uangnya sama kamu. Aku lagi nggak punya waktu, lagi ngurusin papa yang masuk rumah sakit. Jawab Reki. Oh, masuk rumah sakit? Sakit apa? Tanya Martin. Biasa berkaitan dengan tugasnya. Ya sudah, aku tinggal ya, Mar. Ini kamu catat uang baruku. Ucap Reki yang membuat Martin meraih pena dan bukunya untuk mencatat nomor ponsel yang disebutkan oleh Reki. Setelah selesai, Reki pun pergi ke rumah sakit. Saat di jalan, Moko kembali menghubunginya untuk memberitahu jumlah tagihan biaya rumah sakit. Total semuanya 92 juta, Bos. Ujar Moko. Oke, aku ke sana sekarang. Ucap Reki yang kemudian meluncur ke rumah sakit.
Beruntung rumah sakit itu bisa dibayar dengan menggesek kartunya, jadi Reiki tidak terlalu repot untuk membawa uang tunai sebanyak itu. Makasih ya, Bos. Uang Bos banyak habis nih gara-gara kami. Apa sih? Itu nggak ada artinya dibandingkan dengan nyawa kalian. Ucap Reiki. Sekarang kalian pulang ke rumah kalian dan istirahat dulu, nggak usah kerja sementara. Sambung Reiki. Tapi Bos, kalau kami nggak kerja, kalian tenang saja. Gaji kalian tetap utuh. Rencananya markas penjualan barang haram kita akan ditutup selamanya. Ucap Reiki. Jadi kami gimana, Bos? Aku akan membuka cabang bengkel yang banyak. Kalau jumlah kalian ada 60, maka aku akan langsung membuka 12 cabang. Jawab Reiki yang membuat semua anak buahnya jadi semeringah kembali. Sekarang pulanglah. Aku tidak bisa mengantar kalian semua karena aku masih ada pekerjaan. Ini aku pesanin kalian mobil online 3 buah. Sambung Reiki. Tidak berapa lama kemudian mobil yang dipesan pun datang. Setelah membayar ongkos mobil, Reiki kembali masuk ke rumah sakit untuk memastikan keadaan Dirim. Namun Reiki terkejut karena Stefani sudah membawa Dirim pergi tanpa memberitahu dirinya terlebih dahulu. Apa pasien bernama Dirim keluarnya sudah dalam keadaan sehat? Tanya Reiki pada bagian informasi. Belum, Pak. Pasien keluar masih dalam keadaan koma dan alat penunjang kehidupan lainnya. Keluarga pasien ingin membawa pasien berobat ke luar negeri katanya. Kemana? Tanya Reiki. Info awalnya pasien akan dibawa ke Singapura. Tapi nggak tahu apa benar ke sana atau tidak. Baik, terima kasih infonya. Ucap Reiki. Dirim, jangan pernah kecewakan aku. Aku sudah memberimu kesempatan. Jika kamu diberi kesempatan sembuh, maka kamu harus benar-benar menggunakan sisa hidupmu dengan baik. Batin Reiki. Reiki kemudian pergi dari rumah sakit. Reiki memutuskan pergi ke markas lama untuk menemui Reno dan Rio. Saat sampai di sana, kedua sahabatnya itu tengah berbincang. Bagaimana keadaan Hilman? Apa lukanya sudah sembuh? Kalau sudah, besok kita bisa langsung menyerahkan dia ke kantor polisi. Tanya Reiki. Sepertinya belum 100%. Apa sebaiknya tunggu sampai lukanya sembuh dulu? Tanya Reno. Kenapa kalian harus memikirkan kesehatan dia? Biarkan saja dia masuk penjara dalam keadaan lukanya infeksi. Tanya Rio. Bodoh. Kalau lukanya belum sembuh, polisi akan curiga dari mana luka itu berasal. Kamu mau seluruh dunia tahu kalau kita mencuri biji terong si Hilman? Tanya Reiki. Benar juga. Sorry, aku hanya malas saja melihat Hilman di sini. Rasa sakit hatiku rasanya nggak sembuh meski dia memberikan emas permata segunung sekalipun. Jawab Rio. Aku nggak sabar semua ini berakhir. Aku ingin segera bertemu keluargaku. Ucap Reno. Aku juga. Aku kangen sekali sama Anissa dan anakku. Timpal Reiki. Enak banget kalian masih punya keluarga. Aku baru aja berniat mau ngelamar pujaan hatiku. Malah disekap. Ucap Rio. Ya tinggal temui lagi setelah ini. Ujar Reno. Aku sudah ngepoin media sosialnya. Karena aku nggak ada kabar beberapa bulan, dia jadi nikah sama orang lain. Ujar Rio. Kasian. Ucap Reno dan Reiki bersamaan. Eri, apa kamu ingat waktu kita disekap? Kamu pernah bilang waktu itu, kalau kita berhasil keluar hidup-hidup, kamu mau bayar hutang sama tukang gorengan waktu kamu SD dulu. Ujar Reno. Waktu SD? Tanya Reiki yang membuat Rio menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Iya. Parah banget temanmu satu ini, Re. Dia pernah makan gorengan 5 ngakunya ketiga. Jawab Reno tergagah. Asli parah banget sih kamu, Eri. Ucap Reiki. Ya, ntar aku bayar sekalian mamanya bila perlu. Tapi ngomong-ngomong orangnya masih hidup nggak ya? Tanya Rio. Yang pasti habis ini kalian fokus harus cari jodoh. Biar kehidupan kalian lebih tertata lagi. Ujar Reiki. Benar juga. Makin hari umur kita makin tuir. Tapi mau nyari di mana? Tanya Reno. Yang pasti jangan sembarang. Ucap Reiki. Di mana ya bisa dapat istri cantik sepertimu ya, Re? Tanya Rio keceplosan. Reiki menatap Rio dengan penuh selidik, sementara Reno jadi menepuk dahinya. Dari mana kamu tahu kalau istriku cantik? Tanya Reiki penuh selidik. Aki cuma menebak aja kok. Emangnya istrimu cantik banget ya? Tanya Rio. Ya iyalah cantik. Suaraku nggak payah seperti kalian.
Jawab Reki yang membuat Rio bisa bernafas lega. Oh ya, ngomong-ngomong bagaimana keadaan Dirim? Tanya Rio. Dia sudah keluar dari rumah sakit. Jawab Reki. Maksudnya dia sudah sembuh? Tanya Reno. Tidak. Stefani membawa Dirim ke luar negeri untuk berobat. Ini sudah 10 hari dari kejadian itu, tapi dia masih mengalami koma. Itu artinya dia mengalami koma yang serius. Jawab Reki. Aku tidak mengerti kenapa kamu ingin melepaskan dia. Apa kamu lupa apa yang sudah dia perbuat sama kita, sama Anissa? Apa kalau waktu itu kami benar-benar mati, kamu juga masih akan memaafkannya? Tanya Rio. Tapi pada kenyataannya kalian masih hidup kan? Kalau kalian mati mungkin lain ceritanya. Jawab Reki. Tapi kami ingin tahu apa alasanmu melepaskan dia gitu aja? Tanya Reno. Reki kemudian menceritakan semua apa yang terjadi. Mulai dari perubahan Dirim di Malaysia saat bertemu dengan Stefani dan putranya. Sampai saat kejadian penyerbuan itu. Aku tahu keputusanku ini salah besar dan tidak adil untuk korban dan keluarga korban yang tidak mendapat keadilan dari perbuatan Dirim. Tapi aku merasa anaknya Dirim harus diberi kesempatan bahagia juga meskipun sebentar. Kita nggak tahu Dirim bisa bertahan sampai berapa lama dari komanya. Yang aku dengar bahkan ada yang koma sampai 30 tahun lamanya. Kalau itu benar-benar terjadi, maka kasus Dirim juga akan ditutup. Tapi bagaimana kalau Dirim tidak bisa bertahan selama itu? Entah kenapa aku merasa ada sesuatu dalam diri putranya itu. Kejadian waktu itu membuat dia membenciku dan salah paham padaku. Aku bisa merasakan kebenciannya dari sorot matanya yang memberikan sorot mata permusuhan padaku. Sambung Reki. Ya ampun, Re, dia kan masih anak-anak. Kenapa kamu malah takut dengan anak-anak? Nanti kalau dia sudah besar, dia akan mengerti. Dia pasti akan tahu kenapa orang-orang menginginkan kematian ayahnya atau ingin ayahnya masuk penjara. Kamu malah kasihan sama satu anak, tapi nggak mikir anak orang yang sudah dia jual. Ucap Rio. Sepertinya semua orang berpikir begitu, berarti cuma aku yang bodoh ya? Tanya Reki yang membuat Reno menghela nafas. Kamu nggak bodoh, Re. Mungkin kamu cuma terbawa perasaan. Jawab Reno. Terus apa yang harus aku lakukan? Apa aku harus membatalkan janjiku pada Stefani? Tanya Reki. Untuk sekarang sepertinya kita tidak bisa melakukan apa-apa juga. Diri masih koma, nggak mungkin Diri masuk penjara dalam keadaan koma. Yang bisa kita lakukan hanya memantau keadaan dia. Saat dia sadar nanti, kita akan tahu apa dia benar-benar berubah atau tidak. Kalau dia sadar nanti, kita bisa membuat kesepakatan baru sama dia. Jawab Rio. Hah? Sepertinya kita memang harus menunggu. Aku ingin kalian melacak keberadaan Stefani saat ini agar kita tidak kehilangan jejak. Dan untuk kamu, Ren, sebaiknya temuilah ibu dan adikmu. Kamu sudah terlalu lama pergi dan tidak memberikan kabar. Ujar Reki. Nanti, setelah kita mengantar Hilman ke penjara, baru aku bisa bernafas lega dan langsung pulang ke rumah. Ucap Reno. Kalau begitu tunggu 3 hari lagi. Setelah 3 hari lagi, kita akan membawa Hilman ke kantor polisi. Ucap Reki. Sepakat. Mungkin 10 hari sudah sembuh juga lukanya. Lalu apa kamu tidak ingin memberi pelajaran pada Rosa? Dia akan ikut andil juga saat kamu dijebak. Tanya Rio. Tidak. Aku akan mengampuninya karena dia sudah menjebakku bersama Anissa. Aku malah ingin berterima kasih padanya. Gara-gara dia, aku bisa mendapatkan bidadari surga. Jawaban Reki kompak membuat Reno dan Rio memutar bola mata dengan malas. Lagian sekarang dia sedang hamil. Anaknya tidak berdosa. Kalau aku mengusik rumah tangganya dan membuat Rosa tiada, Hendra pasti akan mengganggu Anissa lagi. Ya meskipun tingkat ketampanannya jauh di bawahku, tapi aku nggak mau dia menatap istriku lebih dari 1 detik. Sambung Reki yang lagi-lagi membuat Reno dan Rio kompak memutar bola matanya dengan malas. Lama-lama kamu itu menyebalkan, Re. Istrimu kan bercadar juga. Apa yang mau dilihat? Tanya Rio. Kamu tidak tahu saja. Istriku menyimpan keindahan yang luar biasa di balik cadar dan gamis longgarnya itu. Jawaban Reki membuat Rio dan Reno jadi menoleh satu sama lain. Mereka tentu masih ingat dengan jelas bagaimana kecantikan dan kemolekan tubuh dari istri sahabatnya itu. Namun mereka tidak berani bersuara karena takut Reki akan menerkam mereka. Di mana ya kami bisa menemukan istri seperti istrimu itu, Re? Tanya Reno. Kalian gak akan menemukannya. Istriku wanita paling cantik sejagat raya ini. Kalaupun kalian mendapatkan yang bercadar juga, pasti kecantikannya jauh di bawah istriku.
Jawab Reki yang membuat mata Reno dan Rio kompak mengerling, sementara Reki jadi tergagah. Dasar bucin. Ayo Ren, kita pergi saja. Kamu tungguin Hilman di sini. Ucap Rio. Kalian mau kemana? Tanya Reki. Mau beli nasi padang. Jawab Reno setengah berteriak. Nasi padang terus. Apa mereka nggak bosan? Gumam Reki. Reki memutuskan untuk menemui Hilman di ruang bawah tanah. Ceklek. Sama seperti Hilman dan Dirim mengurungnya waktu itu, kini Reki memperlakukannya sama persis. Hilman berada di kamar yang ada toiletnya dan ada satu buah kipas angin dinding. Keluar masuk pintu selalu dikunci dengan mendapat jatah makanan yang sama setiap hari, yaitu tahu dan tempe. Hilman menoleh sejenak ke arah Reki dan kemudian kembali menatap langit-langit kamar itu. Bagaimana rasanya diperlakukan sama seperti kamu memperlakukan Reno, Rio, bahkan aku juga? Tidak enak bukan? Tanya Reki. Hilman diam saja tanpa menjawab ucapan Reki. Dia seolah tuli dan tidak mendengarkan mantan sahabatnya itu. Karena merasa tidak digubris, Reki memutuskan pergi dari kamar itu. Namun ketika pintu itu tertutup, Hilman pun meneteskan air matanya. Setelah menunggu hampir 1 jam, Reno dan Rio akhirnya kembali. Kalian beli nasi padang di mana? Di Mekah? Lama amat. Tanya Reki. Harus dinikmati tiap gigitan daging rendangnya. Jawab Rio. Kalian kenyang, aku yang lapar di sini. Mana jatahku? Tanya Reki. Nih nasi rendang untukmu. Kami juga membelikanmu gulai tunjang kesukaanmu. Reno menyodorkan kantung plastik berwarna putih. Itu apa? Tanya Reki sembari menunjuk plastik kecil berwarna hitam pekat. Nasi buat Hilman. Jawab Rio. Lauk apa? Tanya Reki. Seperti biasa. Nasi sama tahu dan tempe. Jawab Reno. Berikan nasi rendangku sama dia. Biar aku makan nasinya sama gulai tunjang. Ujar Reki. Kok gitu? Baru juga 1 minggu dia disiksa makan tahu tempe. Kami ngerasain itu 3 bulan lebih loh. Ucap Reno. Tidak apa. Hitung-hitung kebaikan kita sebelum dia masuk penjara. Nanti di dalam penjara dia akan merasakan makanan yang jauh tidak enak lagi. Ujar Reki. Reno dan Rio kompak menghela nafas panjang. Mereka merasa Reki sudah jauh berubah sejak menikah dengan Anissa. Malaikat maut di bumi yang mereka kenal, kini sudah berubah menjadi malaikat surga dadakan. Ya sudahlah kalau maumu begitu. Aku mau kasih dia ini dulu. Ujar Rio. Rio kemudian menuruni anak tangga menuju markas bawah. Hilman menoleh ketika Rio membuka pintu kamarnya. Ini makanlah. Ucap Rio sembari meletakkan nasi bungkus dan 1 botol air mineral di atas meja. Anggap saja itu kebaikan terakhir yang kami berikan untukmu sebelum kamu masuk penjara. Ucap Rio sembari melangkah pergi. Kapan kalian akan menyerahkanku pada polisi? Pertanyaan Hilman membuat Rio menghentikan langkahnya. Tunggu sampai lukamu sembuh. Jawab Rio. Lukaku sudah sembuh? Ujar Hilman yang membuat Rio berbalik badan. Apa yang kamu pikirkan saat ini? Apa kamu tidak sabar masuk penjara atau tidak sabar dihukum mati? Tanya Rio. Rio, kalau seandainya aku dihukum mati, maukah kamu berjanji padaku? Berjanjilah kamu akan menjaga adikku Rosa. Dia tidak punya siapa-siapa lagi di dunia ini meskipun dia memiliki suami. Tapi aku tahu suaminya tidak mencintai dia. Ucapan Hilman malah ditertawakan oleh Rio. Kenapa aku harus memikul tanggung jawab yang sama sekali bukan tanggung jawabku? Aku sama sekali tidak peduli dengan nasib adikmu itu. Adikmu itu sudah dewasa, bahkan dia sudah mengerti bagaimana caranya menjebak seorang laki-laki agar mau menidurinya. Jadi biarkan saja alam yang membesarkannya. Kalau kamu mati nanti, maka beristirahat saja dengan tenang. Sampai malaikat Malik menyambutmu di pintu neraka. Ucap Rio yang kemudian keluar dari kamar itu sembari membanting pintu. Enak aja disuruh ngurusi sundal itu. Kayak aku nggak punya kerjaan lain saja. Gerutu Rio sembari masuk ke dalam ruangan Reki. Ada apa? Kok ngomel-ngomel? Tanya Reki. No si homo. Enak aja mau nitipin adiknya sama aku pas dia dihukum mati nanti. Emangnya aku nggak punya kerjaan lain? Jawab Rio yang membuat Reno dan Reki jadi tergagah. Lumayan eri kalau dia jadi janda nanti. Nanti kamu bisa ngawinin dia. Ledek Reno. Cuy,
Meski di dunia ini wanita cuma tinggal satu dia doang, aku nggak akan mau ngawinin wanita murahan itu. Ucap Rio. Weh, sadis? Ucap Reno dan Reki bersamaan. Coba kalian cek, Gi. Si Stefani membawa Dirim kemana? Agar kita bisa memantau dia. Ucap Reki sembari menyuapkan makanan ke dalam mulutnya. Rio kemudian meraih laptop di atas meja dan meletakkannya di atas pangkuannya. Jari jemarinya mulai bergerak menari di atas tombol-tombol laptop. Ini kan yang namanya Stefani? Tanya Rio yang menunjukkan gambar saat dirinya meretas CCTV rumah sakit. Reki melihat gambar yang ditunjukkan oleh Rio. Ya, itu dia orangnya. Jawab Reki. Rio kembali meretas CCTV jalanan saat Stefani keluar dari rumah sakit sampai dia tiba di bandara. Ternyata dia membawanya ke bandara saat keluar dari rumah sakit. Ucap Rio. Cek, kemana tujuannya pergi? Tanya Reki sembari mengunyah makanannya. Rio kembali meretas data di komputer milik bandara. Setelah mengecek cukup lama, Rio akhirnya berhasil menemukannya. Jerman. Jawab Rio. Jerman? Bukan Singapura? Tanya Reki terkejut. Pasalnya pihak rumah sakit mengatakan kalau Stefani akan membawa Dirim berobat ke Singapura. Tidak. Di sini tertera dengan jelas kalau tujuannya ingin pergi ke Jerman. Jawab Rio. Reki tidak mengerti kenapa Stefani harus berbohong. Mungkin Stefani takut polisi akan mengejar Dirim. Jadi dia sengaja memanipulasi kepergiannya. Ujar Reno. Reki tampak berpikir keras. Akan sulit bagi mereka meretas ke Jerman meskipun mereka bisa melakukannya. Mereka tidak ingin menimbulkan masalah baru setelah mereka baru saja selesai keluar dari masalah besar. Kalau begitu biarkan saja dulu. Cek secara berkala saja. Kita istirahatkan dulu tubuh dan otak kita. Ucap Reki. Ya, aku juga maunya begitu. Semoga Dirim tidak mengecewakan kita di kemudian hari. Ucap Rio. Reki menyudahi makannya dan segera pergi menemui anak buahnya yang ada di bengkel depan. Siapa yang melakukan penyerangan di markas tempat Dirim menjual para gadis itu? Tanya Reki. Aku, bos. Jawab Yuna. Apa polisi menemukan sesuatu di sana? Misal buku catatan. Atau kalian pernah mendengar polisi menyebutkan sesuatu? Tanya Reki. Ada, bos. Mereka menemukan buku besar berisi catatan jumlah gadis yang pernah Dirim jual. Bahkan nama dan usianya pun tertera di sana. Jawab Yuna. Berapa orang? Di mana buku catatan itu? Tanya Reki. Polisi yang pegang. Jumlahnya 108 orang selama 2 tahun terakhir. Jawab Yuna. Apa alamat gadis itu juga ada di catatan itu? Tanya Reki. Ya, bahkan polisi juga menemukan ada 108 kartu identitas dari para gadis itu. Jawab Yuna. Sepertinya aku membutuhkan papa untuk meminta data para korban itu. Aku harus tahu ada berapa orang yang sudah kembali dan ada berapa orang yang masih menjadi tawanan. Batin Reki. Terima kasih, Jun. Oh ya, kalian aku perintahkan untuk mencari lokasi yang bagus untuk bengkel baru kita. Kalau sudah ada, beritahu aku. Kita akan langsung eksekusi. Ucap Reki. Siap, bos. Jawab anak buah Reki serentak. Reki kemudian kembali ke ruangannya dan berdiskusi dengan kedua sahabatnya. Katakanlah yang kembali 100 orang. Lalu kamu mau apa? Apa kamu ingin menyelamatkan ke-8 gadis itu? Jangan cari mati, Re. Kita ini bukan berhadapan dengan mafia dalam negeri. Dirim sudah berhubungan dengan mafia luar negeri. Ruang lingkup mereka lebih luas dan tidak pakai nurani lagi pastinya. Ucap Rio. Cuma itu yang bisa kita lakukan untuk membebaskan Dirim. Kita akan mengganti rugi pada para gadis itu dan juga keluarganya. Ujar Reki. Kamu kenapa sih, Re? Kok segitunya sama Dirim? Kita sudah berbaik hati tidak membunuhnya. Sudahlah lupakan saja tentang dia. Ucap Rio. Ini masalahnya bukan pada Dirim saja. Tapi para korban itu juga harus mendapatkan ganti rugi atas masa depan mereka yang sudah hancur. Minimal yang sudah kembali bisa membuka usaha agar mereka bisa bangkit lagi dari keterpurukan. Ujar Reki. Oke, anggaplah kami setuju. Terus bagaimana dengan kasus narkoba? Apa kamu juga ingin mengganti rugi orang-orang satu Indonesia Raya ini? Tanya Rio. Reki terdiam. Dia tahu sudah jadi manusia naif saat ini. Tapi dia hanya ingin melakukan apa yang bisa dia lakukan untuk meringankan penderitaan para korban.
3 hari kemudian. Pemirsa, pelaku kejahatan pembobolan akun bank dan juga data rahasia negara sudah berhasil tertangkap. Reiki yang sebelumnya sempat tertuduh, kini sudah berhasil memenuhi janjinya untuk membawa pelaku sebenarnya. Yang mengejutkan, pelaku juga pernah bersaksi di persidangan kasus Muhammad Reiki Abdullah sebelumnya. Polisi kini tengah mendalami motif pelaku melakukan hal itu. Namun dugaan sementara hal ini dipicu karena hubungan asmara. Dan ini dia liputannya. Seorang pembaca berita menyiarkan detik-detik polisi membawa Hilman untuk mengikuti jumpa pers dengan mengenakan baju orange dan kepala ditutup topeng. Setelah polisi memberikan keterangan, topeng Hilman dibuka membuat Rosa yang tengah memegang gelas susu refleks melepaskan gelas itu. Kakak, tidak. Kak Hilman gak boleh ninggalin aku, pokoknya gak boleh. Rosa menangis histeris. Rosa, kamu kenapa? Tanya Mirna. Mama, Kak Hilman mah, Hicks. Rosa terisak di pelukan Mirna. Sementara itu di tempat berbeda, di sebuah rumah sederhana, seorang ibu parubaya histeris saat melihat wajah Hilman terpampang nyata di layar kaca. Dia ingat betul siapa pria itu. Salah seorang pria yang menjemput putri semata wayangnya sebelum akhirnya putrinya tidak ada kabar berita dan pulang dalam keadaan depresi. Ibu itu berlari ke kamar anaknya yang terbaring seperti mayat hidup. Tidak ingin bicara, namun merespon dengan air mata yang meleleh di pipinya. Endok, orangnya sudah ketangkep Endok. Ayo toh sing semangat Endok. Awak munda kasihan toh sama Buke. Partine mengguncang-guncang tubuh putrinya sembari terisak. Sudah 6 bulan terakhir kita dirawat seadanya di rumah. Sementara bapaknya meninggal dunia karena serangan jantung akibat tidak kuat menanggung aib yang diperoleh putrinya. Seolah nyaman dengan dunianya sendiri, kita lebih memilih menutup dan mengunci rapat mulut dan tubuhnya dari dunia luar yang sudah tidak adil padanya. Bab ke-64, Nikah Dadakan. Berita tertangkapnya Hilman cukup menggemparkan jagat maya. Tidak hanya jagat maya saja, bahkan di dunia nyata yang mengenal sosoknya menjadikan pria itu sebagai bahan gunjingan. Di setiap media sosial wajahnya dijadikan bulan-bulanan. Bahkan ada yang menjadikannya sebuah meme atau parodi. Saudara Hilman, ada yang ingin bertemu dengan saudara, ucap seorang polisi berseragam coklat. Seharusnya Hilman merasa senang karena ada yang mengunjunginya. Tapi justru malah sebaliknya, dia merasa enggan terlebih kalau yang mengunjunginya itu adalah Rosa. Dia masih belum sanggup menatap wajah adiknya itu. Hilman melangkah keluar jeruji besi setelah polisi itu membuka gembok. Langkahnya terlihat gontai tak bersemangat. Kakak, sapa Rosa dengan air mata yang merebak. Rosa tidak datang sendiri. Dia datang bersama Hendra sebagai bentuk simpatik untuk Hilman. Kakak tunggu di luar. Mungkin kalian butuh bicara berdua, ucap Hendra. Terima kasih, ucap Hilman. Hendra kemudian keluar dari ruang besuk itu dan membiarkan Hilman dan Rosa untuk meluapkan perasaan mereka. Kenapa bisa jadi seperti ini, Kak? Apa semua tuduhan itu benar? Aku tidak percaya kakak melakukan itu semua, tanya Rosa sembari menangis di pelukan Hilman. Maafkan kakak Rosa. Tapi apa yang diberitakan memang benar semua, jawab Hilman. Benar semua gimana, Kak? Yang mana yang benar? Rosa merasa bingung dengan pernyataan kakaknya itu. Semuanya, jawab Hilman. Termasuk soal hubungan asmara itu. Kakak mencintai Anissa? Tahu gitu kakak saja yang meniduri Anissa, kenapa malah teman kakak yang dikorbankan? Tanya Rosa. Masalahnya kakak mencintai Reiki bukan Anissa. Jawaban Hilman seperti sambaran petir bagi Rosa. Wanita tengah hamil 7 bulan itu sampai menutup mulutnya karena merasa tidak percaya dengan apa yang dia dengar. Hilman tidak ingin menutupi apapun lagi dari Rosa tentang orientasinya itu. Tapi kenapa kakak memasukkan dia ke dalam penjara kalau kakak memang mencintai dia? Tanya Rosa. Itu hanya strategi. Kakak tahu dia bisa bebas, terlebih kakak sedang taruhan dengan seseorang. Jawab Hilman. Tapi apa yang kakak lakukan ini benar-benar bukan sebuah permainan biasa, Kak. Kakak sudah melakukan kejahatan besar dengan mencuri data negara. Kakak bisa dihukum mati untuk itu, ujar Rosa. Hilman terdiam. Dia sadar betul apa yang dikatakan adiknya itu memang benar adanya. Terus apa yang bisa aku lakukan, Kak?
Aku nggak mau kehilangan kakak. Hicks. Rosa berisak. Maafkan kakak yang sudah mengecewakanmu. Baik-baiklah kamu sama suamimu. Jaga anakmu baik-baik. Sepulang dari sini, kamu mampir ke kontrakan kakak. Ambil semua barang berharga punya kakak. Di dalam lemari ada brankas. Di dalam sana ada sertifikat tanah, rumah, apartemen, dan properti lainnya. Ada dompet kakak juga di dalam lemari. PIN ATM dan kode brankas semuanya sama dengan tanggal lahir kamu. Kamu simpan baik-baik untuk masa depan kamu dan anakmu. Ucap Hilman. Enggak, aku nggak bisa kehilangan kakak. Meskipun kakak harus dipenjara seumur hidup, paling tidak aku masih bisa melihat kakak di dunia ini. Aku akan menyewa pengacara hebat yang ada di kota ini, luar kota, bila perlu ke alam gaib sekalipun. Kakak jangan menyerah, kita harus berusaha terlebih dahulu. Ujar Rosa. Hilman tersenyum mendengar ucapan adiknya yang tengah memberikan dirinya semangat itu. Kalau itu bisa membuatmu senang, lakukan saja. Kakak sudah pasrah dengan apapun takdir yang akan membawa kakak ke tahap mana. Ucap Hilman. Lakukan apapun yang bisa membuatmu senang dan bahagia. Maaf kalau kakak nggak bisa lakukan itu lagi untukmu. Apa kamu bisa memanggil suamimu? Kakak ingin bicara sebentar dengannya. Sambung Hilman. Rosa langsung bangkit dari tempat duduknya dan kemudian memanggil Hendra. Sementara Rosa terpaksa menunggu di luar. Hen, kalau nanti aku dihukum mati, tolong aku titip jaga Rosa ya. Aku tahu kamu belum bisa mencintai dia, tapi paling tidak kamu bisa memberikan dia sedikit perhatianmu. Dia sangat mencintaimu, Hen. Belajarlah membuka hatimu untuknya. Bukankah lebih baik dicintai daripada mencintai? Tanya Hilman. Aku tahu kamu belum bisa move on dari Anissa. Meskipun Anissa belum meninggal, tapi sekarang dia sudah memiliki anak. Tidak mungkin lagi bagimu kembali padanya. Anissa dan Reki saling mencintai. Jadi hargalah cinta yang kamu miliki sekarang sebelum kamu menyesal. Jangan lakukan kesalahan dua kali seperti kamu mencampakkan Anissa dulu. Sambung Hilman. Anissa belum meninggal? Tanya Hendra terkejut. Ya, jawab Hilman. Dia sudah punya anak? Tanya Hendra. Ya, bayi kembar. Tidak hanya kembar dua, tapi kembar ketiga. Jawab Hilman yang lagi-lagi membuat Hendra terkejut. Hendra kemudian berwajah murung. Berita kematian Anissa cukup mengguncangnya waktu itu. Sekarang dia malah diberikan kabar yang kembali mengguncang perasaannya. Tolong belajarlah mencintai dia, Hen. Jangan sakiti Rosa. Kasihan dia kalau kamu sampai mencampakkan dia. Ucap Hilman. Aku akan berusaha sebisaku. Ujar Hendra. Terima kasih. Setidaknya kamu mau berusaha. Tapi kalau memang kamu tetap menginginkan perpisahan dengan dia, setidaknya tunggu sampai dia benar-benar siap. Ucap Hilman. Aku mengerti. Jawab Hendra. Waktu besuk sudah habis. Polisi memperingatkan Hilman dan Hendra. Baiklah, kami pergi dulu, Kak. Ucap Hendra. Hati-hati. Ucap Hilman. Hendra kemudian keluar dari ruangan itu setelah memberikan pelukan pada Hilman. Hendra kemudian menemui Rosa yang tampak melamun sembari mengusap air matanya. Ayo kita pulang. Ucap Hendra. Rosa mengangguk. Di sepanjang perjalanan pulang Rosa hanya diam membisu. Sangat jauh berbeda dengan sebelum tahu Hilman ditangkap. Sekarang Rosa lebih banyak diam dan cengeng. Kamu jangan sedih terus. Kasihan dengan calon anak kita. Ucap Hendra yang membuat Rosa menyeka air matanya. Sekarang apa yang mau kamu lakukan? Tanya Hendra. Antar aku ke rumah kontrakan Kak Hilman. Jawab Rosa. Tapi aku tidak bisa lama di sana. Aku ada urusan lain. Ujar Hendra. Tidak masalah. Kakak antar saja, setelah itu kakak boleh pulang. Ujar Rosa. Baiklah kalau itu maumu. Ucap Hendra. Hendra menambah kecepatan mobilnya agar cepat sampai dengan tempat tujuannya. Setelah menempuh perjalanan hampir 15 menit, mereka pun tiba di depan rumah kontrakan Hilman. Kakak langsung pergi ya? Ujar Hendra. Ya kak, jawab Rosa. Jangan lama-lama di luar. Kasihan anakmu. Ujar Hendra. Ya kak, jawab Rosa sembari melambaikan tangan ke arah Hendra. Rosa kemudian mengambil kunci rumah yang biasa Hilman simpan. Setelah ketemu, dia pun membuka pintu itu.
Suasana kontrakan itu tampak sepi saat pertama kali dirinya masuk. Rosa bergegas membuka lemari dan benar-benar menemukan brankas di dalam sana. Rosa mulai menekan beberapa digit angka sesuai tanggal lahirnya. Brankas itu pun akhirnya terbuka dan Rosa melihat ada sejumlah sertifikat aset-aset milik Hilman. Rosa kemudian mencari tas yang akan dia gunakan untuk memasukkan semua aset berharga milik Hilman. Rosa juga memasukkan semua baju dan aset itu ke dalam koper besar yang ada di samping lemari. Sembari memasukkan semua barang itu, air mata Rosa tumpah ruah. Dia sangat sedih Hilman ditangkap polisi. Dan setelah selesai, Rosa pun membawa koper dan aset-aset berharga milik Hilman pulang ke rumah Hendra. Sementara itu di tempat berbeda Rio dan Reno tengah pergi ke sekolah SD, tempat dirinya ngutang gorengan. Dia ingin membayar hutang itu sesuai dengan sumpahnya. Namun sesampai di depan sekolah itu, mereka sama sekali tidak menemukan keberadaan tukang gorengan itu. Di mana orangnya, Eri? Tanya Reno. Jangan-jangan sudah metong. Jawab Rio. Kamu ingat nggak dulu orangnya setua apa? Tanya Reno. Nggak terlalu tua. Usianya mungkin sekitar 40 tahunan. Dia masih muda kok. Jawab Rio. Kalau waktu itu 40 tahun. Waktu kejadian itu kamu kelas berapa? Tanya Reno. SD kelas kelima. Jawab Rio. Berarti umurmu sekitar 10-11 tahunan. Sekarang 26 tahun. Berarti sisa sekitar 15 tahunan. Itu artinya usia orang itu sekitar 55 tahun saat ini. Kemungkinan masih hidup. 55 tahun masih muda. Ujar Reno. Kita tanya-tanya murid aja kalau begitu. Ucap Rio. Mereka memutuskan untuk menunggu sampai jam istirahat datang agar mereka bisa bertanya-tanya tentang penjual gorengan itu. Setelah menunggu hampir 1 jam, para murid sekolah pun menyerbu makanan yang ada di depan gerbang sekolah mereka. Dek, kakak boleh tanya nggak? Apa kalian tahu tukang gorengan yang suka mangkal di sini? Tanya Rio. Siapa kak? Apa yang kakak maksud menjajang? Ya itu. Jawab Rio semeringah. Rio memang masih ingat nama penjual gorengan yang berasal dari provinsi Jawa Barat itu. Oh, Mengjajang sudah lama nggak jualan lagi. Sudah setahunan ini, Kak. Loh, kenapa? Tanya Rio. Nggak tahu. Tapi temanku ada yang tetanggaan sama dia. Oh ya? Di mana temanmu itu? Tanya Rio. Mana ya? Bocah kelas 6 SD itu tampak celingak-celinguk melihat keberadaan teman satu kelasnya. Nah itu dia. Bocah itu menunjuk ke arah bocah perempuan yang sedang asik menikmati telur gulung. Rio kemudian mendekati bocah itu dan meminta alamat Mengjajang. Setelah memperolehnya, Reno dan Rio pun pergi ke sana. Setelah menempuh perjalanan hampir 10 menit, akhirnya mereka tiba di sebuah lorong sesuai dengan petunjuk alamat itu. Mobil nggak bisa masuk nih. Rumahnya masuk dalam gang sempit ini. Ucap Rio. Ya mau bagaimana lagi? Sudah kepalang tanggung juga. Kita tinggal saja mobilnya di sini, terus kita pergi jalan kaki ke dalam. Ujar Reno. Reno dan Rio pun memutuskan berjalan kaki masuk ke dalam gang sempit itu. Setelah bertanya-tanya dengan warga sekitar, mereka pun akhirnya berhasil menemukan rumah Mengjajang. Apa benar ini rumahnya? Ini mah udah nggak layak huni lagi. Tanya Reno. Rio menatap rumah yang tak layak huni itu. Rumah setengah permanen, separuh batako dan separuhnya lagi dari papan. Kasau yang digunakan adalah bambu, sementara atapnya dari aspes. Rio juga melihat gerobak jelek Mengjajang ada di depan rumahnya. Gerobak yang kacanya sebagian retak dan ada kantong plastik tebal untuk menutupi gorengan sebagai pengganti kaca di sebelah kanan. Rio tersenyum tipis melihat gerobak itu. Gerobak yang sama seperti yang dia lihat 15 tahun yang lalu. Bahkan spanduk bagian bawahnya juga masih sama meskipun sudah sangat usang. Spanduk 2 orang caleg yang wajahnya sudah tidak bisa dikenali lagi. Tok, tok, tok. Permisi, ucap Rio sembari mengetuk pintu itu. Jangan keras-keras ngetuknya. Takutnya pintunya jebol. Ujar Reno. Tok, tok, tok. Permisi, Assalamualaikum. Kali ini ketukan itu lebih pelan dari sebelumnya. Kayaknya orangnya nggak ada deh. Jangan-jangan sudah pindah. Ujar Reno. Apa kita datang lain kali aja?
Atau kita titip uang aja sama tetangganya? Ucap Rio. Terserah mana bagusnya. Jawab Reno. Baru saja mereka akan beranjak pergi, suara benda yang jatuh dari dalam menghentikan kaki mereka. Klontang. Apa, hantu Eri? Tanya Reno. Jangan-jangan hantu. Jawab Rio. Nggak banget deh bercandamu Eri, masa iya siang-siang begini ada hantu? Ujar Reno. Kali aja Ren. Barangkali hantu itu tidurnya kesiangan. Ujar Rio dengan konyol. Permisi. Mengjajang. Seru Reno. Reno iseng menekan handle pintu dan ternyata pintu itu tidak terkunci. Sejenak Rio dan Reno saling berpandangan dan memutuskan masuk ke dalam rumah untuk memastikan. Mengjajang ada di dalam? Tanya Rio sembari melangkah ke depan. Langkah mereka terhenti saat berada di depan kamar tanpa pintu dan hanya ditutupi oleh kain hordeng. Air. Ada suara lemah dari arah dalam kamar yang membuat Rio dan Reno bergegas masuk ke dalam. Ya Tuhan, Mengjajang! Rio setengah berteriak saat tubuh kurus di atas tempat tidur itu hampir terjatuh. Reno bergegas menuangkan air pada cangkir stainless yang jatuh di lantai dan memberikannya pada Mengjajang. Nur! Mana Nur? Tanya Mengjajang dengan suara lemah. Nur? Reno dan Rio kompak bertanya. Nyik. Mengjajang tampak kesulitan bernafas, hingga Rio membantunya setengah duduk untuk memudahkannya bernafas. Kalian siapa? Tanya Mengjajang. Saya Rio, Meng. Dulu pernah sekolah di Astian Cipta Mandiri. Jadi maksud saya datang ke sini mau bayar hutang sama Mengjajang. Dulu saya... Rio merasa malu menyebutkan perbuatan buruk yang dia lakukan pada Mengjajang yang ternyata hidup dengan kondisi memprihatinkan. Saya pernah mencuri gorengan Mengjajang sekitar 15 tahun yang lalu. Saya pernah makan 5 ngakunya ketiga. Dan itu tiap hari saya lakukan. Jadi saya kesini mau bayar itu semua, Meng. Ucap Rio. Mengjajang menyunggingkan senyum dari bibirnya yang tampak kering dan pecah-pecah. 15 tahun ya? Kamu harus bayar dengan mahal setiap gorengan yang kamu makan. Ucap Mengjajang. Berapa, Meng? Saya akan bayar semuanya. Tanya Rio. Kamu nggak akan sanggup membayarnya. Nikik. Lagi-lagi nafas Mengjajang tersengal-sengal. Mengjajang sakit apa? Tanya Reno. Paru-paru. Jawab Mengjajang. Drap. 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 Pak. Bapak. Suara seorang gadis berteriak sembari masuk ke dalam rumah. Nafas gadis itu terengah-engah karena dia berlarian saat mencari obat warung yang menjual obat sesak nafas untuk bapaknya. Srak. Nur Istiqomah menyibak kain hordeng kamar bapaknya dan terkejut saat melihat ada 2 orang asing berada di dalam kamar bapaknya itu. Kalian siapa? Tanya Nur. Kentik? Gumam Rio yang langsung disenggol oleh Reno. Tak kami. Nikik. Nafas Mengjajang semakin payah. Pak, Bapak minum obat dulu ya. Ucap Nur sembari mengambil cangkir stainless di atas meja yang sudah berisi air. Rio melirik ke arah obat yang Nur buka. Obat dengan cover berwarna kuning dengan seorang wanita yang diikat tali di badannya. Tunggu. Bapak kamu sakit paru-paru bukan sakit asma. Kamu jangan sembarangan ngasih obat. Ucap Rio. Tangan Nur Istiqomah menggantung di udara tepat di depan mulut Mengjajang. Aku tahu. Ucap Nur yang ingin melanjutkan memberi obat pada Mengjajang. Tap. Rio menahan tangan Nur, namun ditepis oleh gadis berusia 20 tahun itu. Jangan pegang-pegang sembarangan. Akang itu bukan murim aku. Ucap Nur yang tidak suka tangannya disentuh. Akang bro. Bisik Reno yang membuat senyum Rio terbit. Eneng nggak boleh kasar begitu ngomongnya. Ujar Mengjajang. Maaf ya nak Rio. Kami tahu obat ini memang tidak tepat, tapi memang cuma obat ini yang mampu kami beli. Ucap Mengjajang. Nur tampak menyeka air matanya dengan kepala tertunduk. Kita ke rumah sakit sekarang ya, Meng? Mamang jangan khawatir. Anggap saja saya bayar hutang sama Mamang. Saya akan membiayai pengobatan Mamang sampai sembuh. Ucap Rio yang membuat Nur menegakkan kepalanya menatap Rio dengan wajah basah yang dipenuhi air mata. Rio tersenyum ke arah Nur dan mengedipkan satu matanya yang membuat Nur jadi menundukkan kepalanya kembali.
Aku baru tahu rasanya jatuh cinta pada pandangan pertama. Bisik Rio pada Reno. Akhirnya Meng Jajang pun dibawa ke rumah sakit meskipun sempat menolak. Namun setelah dibujuk, Meng Jajang pun setuju. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata sakit paru-paru Meng Jajang sudah sangat parah. Nah Rio, Mamang mau bicara sama anak Rio soal hutang Rio itu. Ujar Meng Jajang. Ada apa Meng? Rio merasa heran karena Meng Jajang masih saja merasa kurang meskipun dia sudah membantunya berobat. Gorengan bayar langsung dengan mencuri tentu saja beda harga. Kamu harus membayarnya dengan mahal. Ucap Meng Jajang yang membuat Nur mengerutkan dahinya dan menoleh ke arah Rio. Mencuri? Siapa yang mencuri, Pak? Tanya Nur. Nak Rio waktu SD dulu sering makan gorengan Bapak. Beli 5 tapi ngakunya 3. Jawab Meng Jajang yang membuat mata Nur jadi melotot. Rio menundukkan kepala karena malu, sementara Reno menahan tawa setengah mati. Ya jadi berapa harga gorengannya? Tanya Rio. Kalau kamu makan tiap hari 5 dan dibayar 3 itu artinya kamu punya utang 2 gorengan setiap hari. Sebulan ada 4 minggu. 1 minggu ada 6 hari. Itu artinya ada 48 gorengan yang kamu curi dalam sebulan. Dalam setahun ada 12 bulan. Jadi total semuanya ada 576 gorengan kalau nggak salah. Dan harga 1 gorengan seharga 1 triliun. Kalau ada 576 berarti kamu harus bayar 576 triliun. Jawab Meng Jajang. Tapi apa? Rio terkejut. Tidak hanya Rio. Reno dan Nur pun juga ikut terkejut. Tapi saya nggak punya uang sebanyak itu, Pak. Ujar Rio. Jadi nggak sanggup ya? Kalau begitu harus bayar dengan cara lain. Ujar Meng Jajang. Cara lain? Apa caranya, Pak? Tanya Rio. Menikahlah dengan anakku. Jawab Meng Jajang yang membuat Rio terkejut bercampur bahagia. Pak, Bapak teh nggak boleh ngomong begitu, Pak. Itu pemaksaan namanya. Kang Rio juga pasti sudah punya pacar atau istri. Ucap Nur. Aku jomblo. Aku juga nggak punya istri. Aku setuju menikahimu. Ujar Rio dengan nada bicara kilat. Reno sangat terkejut mendengar keputusan Rio yang tiba-tiba itu. Kamu yakin, Eri? Bisik Reno. Yakin. Aku suka sama dia. Bisik Rio. Tapi Neng gak mau, Pak. Neng belum mau menikah. Neng masih mau nerusin kuliah dulu. Penolakan Nur membuat hati Rio terluka dan itu bisa dilihat oleh Meng Jajang. Sepertinya Rio menyukai Nur. Dia terlihat sedih saat Nur menolaknya. Batin Jajang. Bapak merasa umur Bapak sudah gak lama lagi, Neng. Bapak cuma mau sebelum mati, Neng ada yang menjaga. Bapak percaya nak Rio imam yang baik buat kamu nanti. Bapak nggak bisa mati dengan tenang kalau ninggalin kamu sendirian. Ucap Meng Jajang. Tapi Pak, Neng, anggap aja ini teh amanat Bapak sebelum Bapak meninggal. Ucap Meng Jajang. Meng Jajang nggak boleh ngomong begitu. Mamang pasti sehat lagi. Ujar Rio. Nur menatap wajah Rio yang sedang mengajak bapaknya berbicara. Apa dia sungguh jodoh terbaikku? Tapi aku tidak mengenal dia. Bagaimana kalau dia orang jahat? Bagaimana kalau ternyata dia sudah punya istri? Dan untuk memastikannya, aku harus melakukan sesuatu. Batin Nur. Aku mau menikah denganmu, tapi ada syaratnya. Ucap Nur. Apa syaratnya? Tanya Rio. Aku mau dinikahi secara resmi. Jawab Nur. Aku setuju. Berikan aku waktu 3 hari untuk mengurus semuanya. Kita akan menikah 3 hari lagi di sini. Ucap Rio yang langsung menyanggupi permintaan Nur. Kini gadis itu yang terkejut karena Rio menyanggupi persyaratannya. Kamu mau mahar apa? Tanya Rio. Uang 100.000. Jawab Nur. 100.000? Apa kamu yakin? Tanya Rio. Ya. Jawab Nur. Baiklah kalau begitu. Aku butuh kartu identitasmu, foto, dan juga kartu keluarga untuk mengurus berkas pernikahan. Yang lainnya serahkan semua padaku. Ucap Rio. Kalau begitu antar dia pulang ke rumah. Semuanya ada di rumah. Ujar Meng Jajang.